Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam kebaktian Kapel Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan, berbicara tentang kepemimpinan, panggilan sebagai pemimpin. Panggilan sebagai pemimpin. Kalau kita bicara tentang pemimpin, pasti diharapkan seorang pemimpin mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya. Pemimpin juga diharapkan dapat menjalankan dengan efektif dan produktif. Dan seorang pemimpin diharapkan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang kuat, yang sehat, dan mampu menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan pada kita. Kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-3 ayat 13 sampai 19. Kita akan belajar tentang keyakinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Mari kita membaca dari Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara, kita belajar 3 keyakinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan berhasil. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh datang kepada Tuhan. Kami ingin merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami saat kami merenungkan firman-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami tangkap dapat menginspirasi dan memotivasi kami sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai pemimpin dalam pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau bicara tentang kepemimpinan, sekali lagi memang cakupannya sangat luas. Tetapi bagaimana kita harus terus-menerus mengembangkan kepemimpinan yang Tuhan percayakan pada kita. Dan pagi ini seperti tadi sudah dijelaskan, kita akan belajar dari Markus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 19 tentang 3 keyakinan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Yang pertama yang perlu kita yakini sebagai seorang pemimpin adalah bahwa pemimpin perlu yakin ia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Seorang pemimpin perlu yakin bahwa ia dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13-14 berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang untuk menyertai dia
dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Saudara, Tuhan Yesus sengaja menyiapkan dirinya untuk memperlengkapi orang-orang menjadi murid-murid dan menjadi pemimpin-pemimpin. Dia naik ke bukit. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan kenapa ia naik ke bukit, tetapi di dalam Lukas pasal 16 ayat 12 sangat jelas. Satu hari sebelum Yesus memilih murid-murid, Yesus naik ke bukit dan dia berdoa semalam-malaman kepada Allah Bapa. Dia mencari kehendak Bapa dan hikmat untuk memilih dan memanggil murid-muridnya untuk diserai tanggung jawab dalam pelayanan. Dan setelah Yesus berdoa, kemudian keesokan harinya dia memilih orang-orang yang dikehendakinya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13 bagian B, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Seorang pemimpin adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Seorang pemimpin adalah seorang yang ditetapkan oleh Tuhan. Dikatakan ayat 14, ia menetapkan ke-12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Saudara, keyakinan ini sangat penting. Ketika kita mau menjadi pemimpin, kita perlu meyakini dan memang harus yakin bahwa kita dipanggil oleh Tuhan. Kita ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mau saya menjadi pemimpin. Tuhan mau saya dipersiapkan menjadi pemimpin. Tuhan mau saya mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin. Dan mereka dikatakan mereka pun datang kepadanya. Bukan saja Tuhan memanggil dan mau menetapkan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai pemimpin, tetapi juga mereka datang kepada Yesus, menyambut panggilan Tuhan. Saudara-saudara, Anda adalah orang-orang yang sedang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan mungkin di antara Anda ada yang sudah menyambut panggilan Tuhan. Tetapi perlu yakin bahwa saya dan saudara dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dan kita perlu menjawab, ini aku Tuhan. Aku mau belajar menjadi pemimpin. Aku mau dipakai menjadi pemimpin, menjadi murid-murid yang memuridkan orang-orang lain. Yang kedua yang perlu diyakini bagi seorang pemimpin adalah bahwa mereka ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin. Mereka perlu meyakini bahwa Allah menetapkan mereka menjadi pemimpin dan Tuhan sendiri yang menyiapkan. Dikatakan di dalam ayat 15 dan 14-15, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya untuk memberitakan Injil. Dan ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Saudara, Tuhan bukan hanya memanggil, kita perlu meyakini bahwa kita dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan, tetapi juga kita perlu yakin bahwa Tuhan yang menetapkan kita juga memperlengkapi, menyiapkan, memampukan kita untuk menjalankan panggilan kita. Di dalam bagian ini Tuhan memilih 12 orang, kemudian diberi pengajaran, dipanggil untuk menyertai. Kata menyertai ini berarti persiapan untuk menjadi murid, di mana murid-murid ini menyertai Yesus. Untuk apa? Untuk belajar, mendengar kepada Yesus. Untuk apa?
untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Belajar langsung dari teladan Tuhan Yesus. Kemudian untuk apa menyertai Yesus? Untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama Tuhan Yesus. Sehingga terjadi transformasi. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya apa yang dilihat teladannya, tetapi Tuhan mau supaya kita mengalami transformasi seperti Yesus sedang menyiapkan kita untuk menjadi pemimpin. Tuhan sedang melengkapi, dan Tuhan juga bukan hanya mempersiapkan kita, mentransformasi kita, tetapi juga Dia memberi kuasa supaya kita dapat melakukan panggilan kita. Yang ketiga yang perlu kita yakini adalah bahwa Tuhan menyadarkan kita, mengingatkan kita tentang identitas yang baru sebagai pemimpin. Kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan menetapkan dan melengkapi, ayat 16 dan seterusnya dikatakan ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon, kemudian Yakobus, Yohanes, dan seterusnya. Dijelaskan di sini 12 orang itu yang dipilih, dipanggil, ditetapkan, disebutkan di sini. Artinya nama-nama mereka itu sangat penting. Mereka punya latar belakang masing-masing. Petrus punya latar belakang tersendiri. Yohanes punya latar belakangnya masing-masing. Bahkan Yudas disebutkan di sini. Mereka menjadi orang-orang yang dipanggil, ditetapkan, dilengkapi dengan pengajaran, teladan, dan pengalaman-pengalaman. Dan mereka sekarang perlu diyakinkan ada orang-orang yang telah ditetapkan, namanya disebutkan. Kita bisa mengenali mereka. Pelajaran yang sangat penting adalah bahwa Tuhan memanggil kita secara pribadi. Tuhan memanggil saya, Isrianto. Tuhan memanggil Anda dengan nama Anda. Mungkin nama Anda dan nama saya tidak dicatat di sini karena hanya disebutkan 12 orang muridnya yang akan disiapkan menjadi pemimpin. Tetapi inilah identitas baru kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, ditetapkan menjadi muridnya, kemudian diutusnya untuk menjalankan mandat dan panggilan Tuhan yang Tuhan percayakan. Sekarang saya menjadi penting di hadapan Tuhan. Saya perlu bersama-sama orang-orang lain yang dipanggil memandang kepada visi rancangan Tuhan di dalam kehidupan saya untuk kepemimpinan, untuk memuridkan orang-orang lain, untuk memberitakan Injil, untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk melaksanakan visi misi Tuhan dalam hidup saya bagi dunia. Dan Tuhan mau kita menyadari ini. Yang pertama, Tuhan mau kita meyakini bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil secara khusus. Dan kita perlu menyambut panggilannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang ditetapkan secara khusus untuk menjalankan kepemimpinan, menjalankan visi misi Tuhan. Dan itulah sebabnya Dia melengkapi dengan pengajaran firman, dengan teladan, dengan contoh apa yang bisa kita dengar, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa alami ketika kita menyertai Yesus sebagai muridnya yang dipersiapkan. Dan sekarang kita harus menyadari, saya sudah dipanggil. Nama saya
sudah dipanggil. Dan saya mau pergi bersama Yesus. Dalam penyertaannya saya mau pergi. Saudara, mari kita merenungkan bagian ini. 3 keyakinan sebagai seorang pemimpin yang perlu kita miliki, bahwa Tuhan memanggil kita sebagai seorang pemimpin. Tuhan menetapkan kita untuk menjalankan visi dan panggilannya sebagai seorang pemimpin, dan Tuhan menetapkan kita secara pribadi, lepas pribadi, bahwa kita penting, istimewa, identitas baru kita bukan saja sebagai anak-anak, murid-murid, tetapi kita dipanggil menjadi seorang pemimpin. Apakah Anda siap? Kalau Anda siap, jangan khawatir. Tuhan sedang melengkapi kita melalui pengajaran-pengajaran, melalui teladan, melalui pengalaman yang mentransformasi hidup kita. Tetapi juga dikatakan Ia menyertai dengan kuasa Roh Kudus, memampukan kita untuk pergi. Mari kita yakini, mari kita sambut panggilan Tuhan sebagai pemimpin. Tuhan, saya mau dipanggil untuk memimpin orang-orang lain kepada Tuhan. Tuhan, saya mau diperlengkapi oleh Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan, saya mau pergi karena Tuhan menyediakan kuasa yang akan memampukan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami menjadi pemimpin. Tuhan menetapkan kami untuk menjalankan panggilan Tuhan, visi misi, rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan kami dengan kemampuan kami, tetapi Tuhan juga memperlengkapi, bahkan menyediakan kuasa. Tuhan, kami mau Engkau terus mengingatkan dan meyakinkan secara pribadi identitas di dalam Kristus atas panggilan, atas penetapan Tuhan. Sekarang Tuhan, saya adalah murid-Mu, saya adalah milik-Mu, saya adalah pemimpin-pemimpin yang sedang Tuhan siapkan dan akan Tuhan pakai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan rancangan Tuhan terjadi atas hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.